beliau kita bisa berkumpul kembali di ruangan yang bersahaja ini dalam rangka mengikuti pelatihan khatib Jumat untuk para mubalik yang ada di Kecamatan Payakumbuh Barat. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan juga kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati Bapak narasumber kita pagi ini, yaitu Buya kita, Ustadz kita, Dr. Agus Wan Rasid, LC, MH, MA, PhD. Yang kami hormati dan kami banggakan dan kami sangat harapkan bisa membawa perubahan di Payakumbuh Barat dalam berdakwah untuk mensiarkan agama Islam di kaum ini, yaitu bapak-bapak, ustadz kami, buya kami, para peserta pelatihan khatib Jumat yang berbahagia pada hari ini. Baiklah ustadz-ustadz semua, pagi ini kita akan melaksanakan pelatihan khatib Jumat dengan judul metodologi dakwah, yang mana nantinya akan disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Agus Wan Rasid, LC.MA, MA, PhD. Beliau merupakan putra asli Kota Payakumbuh, merupakan salah seorang dosen pengajar di Universitas Muhammadiyah dan juga ketua yayasan MTI Abdul Lakor Kota Panjang Lampasi. Siap, kalau salah mohon Ustaz. Dan di depan kita Ustaz adalah para calon khatib pembantu di masjid-masjid yang ada di Kecamatan Payakumbuh Barat, serta imam dan khatib yang ada di Kota Payakumbuh yang beralamat di Kecamatan Payakumbuh Barat. Beliau semua ini adalah peserta pelatihan imam dan khatib yang merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bagian Kesra Kota Payakumbuh pada tahun 2022 ini dengan biaya dari APBD Kota Payakumbuh melalui aspirasi dari anggota DPRD Kota Payakumbuh, yaitu Ibu Yanita. Pada kesempatan ini, pada pagi ini kita akan melaksanakan pelatihan tentang metodologi dakwah. Kami berharap nantinya peserta bisa membuat metodologi atau membuat suatu makalah, suatu materi dakwah yang baik, yang benar, dan tidak membosankan, agar dakwah bisa diterima di tengah-tengah masyarakat yang penuh dengan perkembangan ilmu pengetahuan seperti saat ini. Dengan ini kami berharap nantinya Pak Abuya kita, Ustadz kita, pengajar kita, Ustadz Dr. Agus Wan Rasid bisa untuk memberikan ilmu dan materinya kepada kita bersama, supaya peserta bisa lebih kompetitif dalam menciptakan, membuat materi dakwah ke depannya. Untuk tidak memperpanjang perkenalan kita, kepada Ustadz Agus Wan Rasid kami persilakan untuk memulai kegiatan pada pagi ini. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wa la taj'alna minal nasihin. Rabbana la ilaha illa anta. Yang kita hormati
pertemuan yang super apa namanya ini bagus untuk kita berdiskusi, untuk kita bertukar pikiran, membicarakan satu tema yang disebut dengan metode dakwah atau metodologi. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu disampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Buya-buya, ustaz-ustaz yang kita muliakan, dari kemarin tentu sudah banyak materi-materi yang Bapak Ustaz Buya diskusikan dengan berbagai bahasa. Tentu itu hanya satu tujuan, bagaimana kita da'i, mubalik, imam, khatib, ustaz membekali dirinya dengan berbagai ilmu. Sebab seorang da'i itu mubalik, ulama, ustaz, guru, namanya banyak, harus setiap hari mengupdate diri. Bahasa sekarang itu mengupdate diri, artinya memperbaharui diri, meningkatkan kualifikasi, meningkatkan keilmuan, cara berpikir, metode. Sebab hari demi hari perkembangan itu sangat besar. Begitu juga dengan metode dakwah. Ini akan kita coba bahas dalam pertemuan yang mudah berkati Allah ini. Kita cari apa metode yang terbaik di era ini untuk menyampaikan pesan-pesan Allah, pesan-pesan Rasulullah dan ulama-ulama kita yang terkenal. Salah satu yang membedakan umat Islam dengan umat yang lain itu, ya, kita ini disebut oleh Allah umat dakwah. Dalam Quran disebutkan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu salah satu ciri umat Islam, umat akhir zaman ini, yang itu tidak ada dimiliki umat. Maka dalam memahami ayat itu ada dua pendapat ulama. Pertama mengatakan bahwa dakwah itu wajib setiap individu muslim. Barangkali ini sudah tahu ya. Ya. Di hukum dakwah wajib setiap muslim yang sudah mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah berdakwah. Kuntum khairu ummatin. Kamu ini kata semua itu umat terbaik. Kapan? Bila laksanakan dakwah. Apa dakwahnya? Pertama disebutkan dalam itu menyuruh orang berbuat baik. Kedua, melarang orang melakukan keji. Nah, kalau ini kita tinggalkan, tidak lagi berdakwah, maka kembalikannya pada keadaan maka umat yang tidak itu mau bukan. Itu pendapat pertama mengatakan bahwa dakwah itu adalah wajib setiap individu. Kalau kita pakai ini agak terlalu dekat. Kalau bahasa sekarang apa namanya agak radikal, pendapat ekstrim sedikit. Itu tidak mungkin kan, sebab kita ini kan masing-masing ada yang hobi dakwah, ada yang tidak, atau gitu.
Artinya tidak semuanya wajib melaksanakan dakwah. Bila dalam suatu kelompok masyarakat, dalam satu RT, RW, kelurahan, kecamatan, kota, negeri, negara, sudah ada lembaga-lembaga, ada orang tertentu yang melaksanakan misi dakwah ini, maka yang lain tidak wajib lagi. Nah, ini pendapat lain. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwa dakwah ini memang fardhu ain, tetapi disesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing. Jadi ini yang lebih tepat. Jadi dakwah itu memang ditugaskan oleh Allah dan Rasul kepada kita, tetapi sesuai dengan kemampuan kita, kapasitas kita. Ini berdasarkan hadis Nabi yang mengatakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi." Siapa yang melihat suatu kemungkaran, ubah dengan tangan. Pak Ilham dia seperti sekiranya tidak mampu dengan tangan, bilisan, dengan beri nasihat, ajak dialog, dengan dakwah. Sekiranya juga tidak sanggup, babikon wajah juga ada iman. Itu adalah iman yang paling lemah. Nah, berdasarkan hadis ini, maka ulama mengatakan bahwa dakwah itu adalah kewajiban individu, tetapi disesuaikan dengan kemampuan kita. Kalau kita hanya mampu untuk diri sendiri, dakwah untuk diri sendiri. Contoh, kita sudah tahu sholat itu wajib, meminum mabuk itu haram, tetapi kita masih lagi melaksanakan minum mabuk atau tidak sholat. Tanya diri, kenapa kamu tidak sholat? Kamu tahu baca Quran, kamu tahu wudu? Tanya diri, apa sebab? Kalau sudah berkeluarga, hanya level keluarga kita mampu, maka kita harus sampaikan kepada anak kita, istri kita, wahai Anda, kenapa kamu tidak juga sholat? Kalau ada kemampuan kita, tingkatan keluarga. Kalau kita punya power sedikit lagi, ada kekuatan, ada ilmu, RT, seperti bapak dan ibu, bapak-bapak, beliau tadi ini, saya kira semuanya punya kemampuan. Bukan lagi level keluarga, tapi level RT sanggup, kelurahan sanggup, kecamatan sanggup, kota sanggup, bahkan regional sanggup, insyaallah nanti. Kalau kemampuan kita di tingkat kelurahan, maka itulah kawasan dakwah. Kalau kemampuan kita tingkat kota, itulah kemampuan. Nah, inilah pendapat yang modern. Jadi dakwah itu fardhu ain, disesuaikan dengan kapasitas kita, kemampuan kita dalam melaksanakan. Nah, ini barangkali pendapat yang lebih tidak bahasa Qurannya yang lebih modern. Baik, kita lihat dulu bapak dan ibu, bapak-bapak dan beliau-beliau. Biarlah saya duduk sendiri. Jadi dulu akan dakwah, rukun dakwah. Rukun kita tahu sesuatu yang harus ada. Kalau ia tidak ada, maka tidak akan bisa terlaksana sesuatu tersebut. Kalau dalam solat, apa rukun solat? Baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah itu wajib. Kalau tidak ada Al-Fatihah, maka ia tidak sah. Begitu
juga dengan dakwah. Dakwah juga punya rukun. Apa rukun dakwah? Pertama disebut dai. Dai orang yang mengajak. Dalam bahasa lainnya ada mubalik, ada ustaz, ada dai. Rukun pertama. Apalagi ulama. Kita lebih memperlihatkan dengan ustaz atau mubalik atau dai. Ada orang yang bertugas. Kedua namanya al-mad'u. Apa itu mad'u? Mad'u ialah objek dakwah kita, orang yang kita ajak, audien, masyarakat. Siapa dia? Mungkin jamaah masjid, mungkin tingkat kelurahan, mungkin tingkat kota. Kalau Abu Somad misalnya atau Edi Hidayat misalnya, nah audiennya itu tingkat nasional kan? Itu dia. Itu madu, orang yang kita ajak audien. Yang ketiga namanya maudhu' dakwah. Maudhu' dakwah itu materi yang akan kita sampaikan. Apa materi? Harus ada pesan. Pesan dakwahnya. Yang keempat disebut dengan al-wasail au ad-dur. Apa itu al-wasail ad-dur? Itu metode, cara. Itu wasilah. Wasilah itu, wasail itu metode atau cara, jalan. Jalan yang digunakan atau metode atau cara atau teknik yang digunakan oleh seseorang dalam menyampaikan materi apa? Thariqah atau turut sama. Kalau salah satunya itu tidak ada, maka dakwah tidak akan sempurna. Dai sudah ada, ustaz sudah ada di masjid, jemaah sudah ada, tapi ustaz tidak ada materi yang mau disampaikan, atau materinya tidak jelas, tidak akan jadi. Tidak akan jadi. Audiennya, pendengarnya sebentar akan lari keluar. Oh ini jadi ustaz. Ini datang tu sini tadi. Dari situ pindah situ, dari situ pindah di situ. Ustaz sudah ada, jemaah sudah ada, materi yang akan disampaikan sudah ada, tapi metode tidak pandai, tidak enak. Ternyata yang dalam pendengar kita itu beragam. Ada orang biasa, ada sarjana, ada ustaz, ada pemimpin, orang yang berpangkat. Nah, apa metode yang terbaik? Ada anak-anak beragam. Semuanya harus kita sapa. Mulai dari anak-anak, remaja, orang yang punya kedudukan, ulama. Nah, bagaimana dengan dakwah kita yang 50 menit itu, 1 jam itu semuanya tersentuh? Itulah gunanya metode. Nah, kalau tidak tepat metodenya, maka dia dampaknya seperti kita masak daging. Kita masak lado, karambir lado, kan? Semua rempah-rempah sudah. Nah, tetapi bila garamnya kurang, apa yang terjadi? Orang akan komen, kurang garam. Atau kelebihan, lalu aja di pedas. Orang pun lari. Atau sandarnya kurang, garam kurang,
cabai kurang, rempah itu kurang, ini kurang, tambah aja. Atau sama saja, garam sekilo, lado sekilo, daging sekilo, dikue sekilo, aja nih. Dan kuncian dan makannya, jadikan oleh. Nah, itu pentingnya metode. Nah, kita akan fokus pada metode yang terakhir ini, Pak. Standar ya. Yang pertama, terlalu jauh kita akan tidak sempat lawan. Apa yang perlu dipersiapkan oleh dai? Banyak bercerita. Kita anggap pendengar kita apabila bentuk corak, kita anggap metode materi dakwah juga demikian. Banyak materi dakwah. Ada akhlak, ada ibadah, ada tauhid. Banyak sekali metode dakwah. Nah, kita akan fokus dengan metode penyampainya apa yang perlu kita gunakan. Baik. Bona malam diroga. Ini lah diskusi. Lanjut. Nah, tentu kita lihat dulu pengertian metode ini. Kita mulai dari sini. Pengertian metode dakwah. Dalam bahasa Arab disebut thariqatud dakwah. Thariqatud dakwah itu bahasa Arab. Metode berdakwah. Nah, kalau kita lihat dari segi ungkapannya, kalimatnya, thariqatud dakwah itu adalah tarkibul idofi. Tarkib idofi. Idofah. Bapak dan Ibu yakin, saya yakin paham itu apa itu idofah. Dalam bahasa Indonesia disebut kalimat idofah. Dua kata, thariqah satu dan dakwah. Dan lihat apa artinya thariqah itu dalam bahasa Arab atau metode. Dalam bahasa Arab kata thariqah itu ada artinya banyak sekali. Di antaranya apa? Al-madhhab, was-sirah, wal-maslak alladhi nasluquhu lil-wusul ila al-hadaf. Itu thariqah atau metode artinya. Artinya adalah menganut atau mengikuti mazhab. Yang kedua artinya jalan, sirah. Yang keempat artinya yang kedua yang tempat lalu yang tertentu untuk sampai pada tujuan. Itu dari segi bahasa, artinya metode atau thariqah, yaitu cara atau tempat lalu. Dengan tempat lalu itu bila kita ikuti sampai waktu tujuan. Mana jalan ke Bukit Tinggi, itu kecil. Awal ikuti jalan itu, insyaallah kita sampai ke Bukit Tinggi. Itu arti thariqah, jalan. Lalu sedangkan dakwah, kalau kita lihat dalam kamus bahasa Arab, maka artinya banyak sekali. Di antaranya apa? An-nida, wat-talab, wad-du'a. An-nida artinya apa? Seruan atau ajakan. Wat-talab artinya apa? Permintaan dan doa, permohonan. Itu dakwah. Jadi mengajak seseorang, meminta seseorang, membawa seseorang kepada sesuatu. Itu dari segi bahasa. Nah, kita gabungkan apabila dakwah itu, thariqatul dakwah itu menurut istilah atau metodologi. Nah, sebelum kita masuk, kita lihat dulu arti kalimat dakwah dari segi metodologi atau terminologi atau istilah. Dakwah itu ada artinya al-Islam, agama, risalah agama. Yang kedua, dakwah itu ada artinya bermakna amaliyah nasrul Islam wa
yaitu proses untuk menyampaikan ajaran Islam kepada masyarakat. Itu dua makna. Maka dengan demikian kita dapat mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan metode dakwah adalah cara yang digunakan oleh seseorang dai dalam menyampaikan ajaran Islam kepada manusia sehingga orang paham terhadap apa yang disampaikan. Oke, itu pengertiannya secara. Baik, kita lanjut. Apa saja yang bisa dilakukan? Ini saja yang di dalam dakwah. Ini lagi. Banyak sekali metode dakwah itu, Pak Ustaz. Ya. Ada satu buku namanya yang dikarang oleh Abdul Karim Zaid. Nama buku itu adalah Usulul Dakwah. Kalau Bapak ingin buku ini nanti saya berikan dalam bentuk PDF. Di dalam bentuk PDF bisa di-download di internet. Tapi berbahasa Arab. Kalau tidak salah sudah diterjemah dalam bahasa Indonesia. Ada. Dengar aku? Sudah diterjemah. Populer. Buku itu judulnya Usulul Dakwah. Dalam buku itu Syekh Abdul Karim Zaidani sudah memaparkan apa yang harus dimiliki oleh seorang dai. Seperti yang disebut tadi kan 4 dakwah itu kan apa yang harus dimiliki oleh seorang dai, ustaz, ulama. Apa materi-materinya ada di sini. Bagaimana cara menyampaikan materi itu metode ada. Ini saya ambil di sana. Oke. Lengkap sekali dalam buku itu. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kalau ingin buku itu nanti insyaallah saya akan berikan dalam bentuk PDF tapi bahasa Arab, tapi yang bahasa Indonesia juga ada. Ketik dalam Sofi itu metode dakwah apa judul Abdul Karim Zaid dia akan keluar. Beli. Tidak banyak beli. Tidak sampai 100 ribu situ lah. Oke. Kita lihat dalam ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW secara khusus dan umum sudah dijelaskan oleh Allah dan Rasul metode dakwah. Kan dijelaskan. Kita ambil surah An-Nahl ayat 125. Ayat ini saya kira hafal dan surah. Maka Allah Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Seluruh manusia ke jalan Tuhan dengan hikmah. Ini metode pertama. Hikmah. Terus wal mau'izatil hasanah, dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Cara kedua. Terus wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdebat dengan mereka dengan cara yang baik. Berdiskusi, berdialog. Dilanjutkan oleh Allah, setelah kita menyampaikan dakwah kita itu, ada orang yang mau menerima, ada yang tidak. Sudah disebutkan, Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi. Rabbmu, dia lebih mengetahui siapa yang tersesat. Berarti dalam berdakwah nanti sasaran kita itu ada yang menerima, ada yang tidak. Itu sudah jelas. Terus bahwa a'lamu bil muhtadin. Setelah kita berdakwah, ada nanti orang yang akan mendapat hidayah melalui mulut kita. Itu pasti.
dia mempraktekkan sunnah. Sampai hari ini Ustaz Buya-Buya belum ada lagi profesor, ulama, ustaz yang bisa mengalahkan dakwah Rasulullah. Belum ada. Kesuksesan Rasul dalam berdakwah sampai hari ini belum ada lagi orang yang bisa mengalahkan. Kalau saya buat pernyataan, coba Bapak-bapak, Ustaz Buya analisis sesuai tidak dengan pernyataan. Kalau sesuai, saya maunya buktikan dengan dalil. Kalau tidak, tolak juga dengan dalil. Apa pernyataannya? Nabi Muhammad SAW adalah dai terbaik sepanjang zaman. Setuju tidak dengan pernyataan ini? Nabi Muhammad SAW adalah dai terbaik sepanjang zaman. Yang setuju angkat tangan. Setuju ya saya. Setuju. Setuju dalilnya ada. Ayat itu tak apa. Coba jelas, angkat. Setuju dan setuju. Tapi saya maunya setuju dan setuju kan? Jawabnya dua aja kan? Setuju, setuju. Setuju. Setuju semuanya. Setuju. 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 Itu yang harus Pak. Sekalipun kita tidak tahu dengan dalilnya, tapi bila orang cakap Islam, cakap setuju. Saya teringat suatu pernyataan, bukan pernyataan, ini memang terjadi di Amerika. Ada seorang dokter Mesir bekerja di rumah sakit di Amerika. Dia bekerja sebagai dokter ahli kandung. Malam itu ada 2-3 orang yang melahirkan ibu. Karena ada 2-3 orang yang melahirkan, maka perawat lupa memberi tanda bayi tersebut. Ini anak siapa? Ini anak siapa? Lupa. Paginya perawat itu mengadu kepada dokter Amerika, bukan dokter Mesir. Lalu dokter Amerika itu marah. Kenapa kalian begini? Lalu bagaimana menentukan ini? Ini anak siapa? Ini anak siapa? Dalam waktu dokter itu marah-marah, datang dokter Mesir sampai dia di tempat kantor rumah sakit itu. Langsung dia sodorkan oleh pertanyaan oleh dokter Amerika. Kamu mengatakan Islam bisa menyelesaikan problem hidup manusia semuanya. Sekarang coba kamu selesaikan dengan Islam kamu masalah ini. Coba lihat. Coba selesaikan. Kamu mengatakan Islam bisa menyelesaikan, Quran bisa menyelesaikan problem hidup ini. Coba selesaikan ini. Dokter Mesir ini memang dia bidang dokter, tapi keislamannya tidak begitu kuat. Tapi dia yakin dengan agamanya bahwa agamanya bisa menyelesaikan semua problem hidup ini. Lalu apa yang dia akan lakukan? Beri saya beberapa waktu. Saya akan selesaikan. Betul Islam akan bisa menyelesaikan masalah ini. Padahal dia tidak tahu dari itu. Tidak tahu. Seperti kita ini lah kan misalnya. Tidak tahu. Lalu apa yang dia lakukan? Dia telepon Syekh Mutawalli Asy'ari, seorang imam besar di Azhar. Banyak bukunya Imam Syekh Al-Mutawalli Asy'ari itu. Orang hebat. Lalu dia sampaikan, Syekh, saya masalah saya ini. Saya ditantang oleh orang Amerika. Carikan penyelesaian masalah ini menurut Al-Quran dan hadis. Kata Syekh Mutawalli Asy'ari, saya juga tidak tahu, saya bukan dokter. Tetapi saya beri kamu satu ayat. Pahami ayat ini dengan baik, mudah-mudahan ada jalan keluar. Apa ayat yang diberikan oleh Syekh Mutawalli Asy'ari ini? Ayat tentang waris. Walizzakari mithlu hadzil unsyayain. Ayat itu mengatakan anak laki-laki mendapat 2 bagian, perempuan dapat 1 bagian. Kan begitu dalam waris kan?
Pahami ayat ini katanya. Walidzakari mithlu hadzil unsayain. Bagian anak laki-laki itu dua bagian anak perempuan. Laki-laki dia dua dah. Dia berpikir. Nah dia berpikir Allah beri hidayah. Bergerak hatinya melakukan suatu percobaan. Apa percobaannya? Dia ambil susu kedua semua ibu-ibu tadi. Susu yang laki-laki, susu ibu. Dalam bayinya itu ada laki-laki ada perempuan. Jadi ibu-ibunya itu yang sudah melahirkan dia ambil susu. Dua-dua. Saya diambil bawa ke lab. Lapor. Dia analisis. Ternyata ibu ini kadar susunya itu vitaminnya, proteinnya bagus, lebih tinggi. Ibu yang ini proteinnya agak rendah. Berdasarkan analisis itu dia menyimpulkan baby laki-laki ini ibunya yang susunya yang kuat, proteinnya yang baby yang perempuan ini ibunya yang semuanya tidak ada yang patah satupun, akhirnya semua masuk. Kalau orang bicara Islam bisa jawab ya, sekalipun kita tidak tahu. Itu kunonya ulama. Nggak bisa kita lari dari ulama. Kalau ada orang mengatakan sekarang saya tidak perlu ulama, saya sudah hebat, saya sudah pandai bahasa Arab, jangan. Pengetahuan kita terbatas, nggak sama. Pemberian Allah pada orang ini lain, pada ini lain, pada ini lain. Tetapi masing-masing kita punya kelebihan. Itu harus saya. Nah, kembali kita pada pertanyaan tadi. Kita sepakat mengatakan Rasul itu adalah guru, dai, mubalik, sarjana yang paling hebat sepanjang zaman. Buktikan. Apa buktinya? Buktikan dengan sejarah, buktikan dengan masyarakat mana yang sudah melaksanakan teori yang dia jawab. Kalau saya yakin jawabnya bapak-bapak tahu semua, biar tahu. Apa buktinya Rasul itu adalah dai yang paling sukses? Buktinya adalah lihat sebelum Nabi lahir. Sebelum Nabi lahir bagaimana masyarakat Mekah dulu? Dari segi ibadah, apa yang disembah? Berhala. Apa lagi? Matahari. Itu di Mekah saja itu. Ada yang menyembah bintang, kan? Ada yang menyembah berhala, patung. Di luar Jazirah Arab, Iran sekarang itu, apa yang disembah? Agamanya Zoroaster, api. Cina, India, apa yang disembah? Kalau orang India sembah lembu, sapi. Itu dari segi akidah. Dari segi moral, bagaimana perilaku mereka? Orang jahiliyah bunuh anak perempuan, kan begitu. Perempuan sama dengan barang. Sama dengan barang. Siapa yang suka ini boleh tahu. Dari segi ekonomi bagaimana? Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin terpuruk, riba menjadi-jadi. Kan begitu. Status sosial bagaimana? Perbudakan menjadi-jadi. Budak semakin budak, seganteng apapun budak itu, sehebat apapun budak itu, dia akan tetap menjadi budak. Dia akan mengabdi kepada orang yang tidak. Sebutlah semua aspek kehidupan, semua corak marek, corak baru. Tidak ada. Berapa lama Nabi memperbaiki itu? Di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun, berapa semuanya? 23 tahun. Dalam 23 tahun berubah total masyarakat. Berubah total masyarakat hanya dalam 23 tahun.
Pertanyaannya, apa metode yang digunakan? Apa materi yang digunakan? Ini yang Al-Qur'annya itu juga, hadisnya itu juga. Al-Qur'an yang kita baca itu juga Al-Qur'annya. Hadis yang kita baca itu juga hadisnya. Kenapa Al-Qur'an hari ini kita baca, hadis yang hari ini kita baca tidak sama manfaatnya dengan Qur'an yang dulu? Apa beda masalah? Qur'annya yang salah, hadisnya yang salah, atau apa? Tidak mungkin kan? Ya, ini yang harus kita pikirkan. Tugas kita. Jadi dakwah ini tugas mulia. Wa man ahsana qawlan mimman da'a ila Allah. Adakah lagi perkataan yang lebih bagus dari orang yang mengajak pada jalan Allah? Enggak ada lagi. Nah, ini metode yang digunakan. Tidak lepas dari metode. Hanya dalam waktu 23 tahun masyarakat Arab berubah menjadi dari jahiliyah menjadi Islami. Ya. Iran yang dulu menyembah berhala berubah menyembah Allah. Iran itu tunduk pada Islam pada khalifah siapa? Umar bin Khattab. Iran yang masuk yang menyembah api itu, satu negara itu tunduk pada pemerintahan siapa? Umar bin Khattab. Kemudian Romawi yang pusatnya di Konstantinopel atau Turki sekarang. Pada era siapa jatuhnya pada Islam? Muhammad Al-Fatih. Semuanya masuk Islam. Nah, inilah metodenya. Jadi tidak mungkin semuanya kita uraikan semuanya, tapi hanya saya menyampaikan ide-ide. Kita cari, Bapak cari, Ustaz cari, Buya cari. Kita lihat pertama adalah hikmah. Dengan hikmah kita berdakwah. Hikmah kata orang bijak, letakkan sesuatu itu pada tempat. Kalau yang kita seru itu pejabat-pejabat, penguasa-penguasa, itu yang di hadapan kita, maka metodenya tidak akan sama dengan ketika kita mengajar di kelas. Ustaz Buya diundang ke Kemenak misalnya, atau ke sini misalnya berceramah, tausiah, Pak Kisra undang misalnya, maka audien kita berbeda. Maka salah satu di antara bentuk hikmah itu adalah qaulul layyin, yaitu dengan ucapan yang lembut tetapi penuh. Nah, inilah yang disebutkan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Musa dan Harun ketika keduanya disuruh oleh Allah untuk mengajak Fir'aun untuk menyembah Allah. Coba lihat dalam surah Toha ayat 43. Ada Quran. Nah, coba lihat buka tapi yang punya itu. Itu yang hikmah. Jadi hikmah itu kita gunakan diantaranya ialah kepada orang-orang yang lebih besar daripada kita, pada pejabat-pejabat, penguasa-penguasa, gunakan hikmah. Kepada ulama, kepada ustaz, sebab ulama dan ustaz ini kan ada juga yang fasik, ada juga yang munafik. Gunakan hikmah. Di antaranya adalah qaulul layyin. Sudah ketemu ayat 43. Coba aja. Ilhaba ila Fir'auna terus innahu taw. Baca terusnya. Wa qula lahu qawlan layyina. Coba tinggal. Baca. Sekarang suaranya. Nomor 3. Ya. Artinya, pergilah kamu berdua kepada Fir'aun karena dia benar-benar telah
telah melampaui batas. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia sadar atau takut. Itu di antara menggunakan kaum lain. Itu adalah perintah Allah kepada Musa dan Harun. Pergi temui Fir'aun. Dia tahu apa itu tahu? Berbuat melampaui batas. Apa melampaui batasnya? Bunuh anak, ya kan? Anak baru lahir bunuh. Apa lagi tahunya? Ana rabbuka, sayalah Tuhanmu yang paling tinggi. Kata enggak ada lagi kan? Enggak ada lagi kemaksiatan yang melebihi itu, mendakwa dirinya. Bagaimana cara dakwahnya? Wa qula lahuma qawlan layyina. Sampaikan, ajak mereka dengan ucapan yang lemah lembut. Itu metode hikmah maksudnya. Kita punya kawan, kita tahu dia hebat, dia ini rasanya. Dia sekarang menjadi penguasa, tapi dalam kekuasaannya semena-mena. Inilah ajak. Tapi kalau kita demo misalnya, saya datang pada dia, ada sampai di pintunya lah. Prajuritnya dah di bawah, pengawan dah di bawah. Nah, itu termasuk hikmah. Banyak dalam Quran itu tentang hikmah. Atau dengan kaulan karimah. Lihat dalam surah Isra. Nah, dalam surah Isra ayat 23. Oke, sudah temu? Sudah ya? Anda sudah temu? Coba baca ayat. Ya. Coba baca. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan berimbas kepada dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sesekali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan A, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan baik. Juga kaul lainnya itu bisa disampaikan kepada orang yang lebih tinggi daripada orang tua kita, mama kita, buddha kita. Ucapkan kaulan karim. Kata-kata yang mulia. Susunlah. Dalam surah Al-Luqman disebutkan lagi wa in jahadaka ala an tusyrika bika ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Ya kan? Surah Al-Luqman. Sekiranya orang tuamu mengajak kamu kepada kemusyrikan. Anak muslim, ternyata orang tua belum lagi masuk Islam. Atau anaknya sudah muslim, sudah taat, tapi orang tua masih belum sholat. Ini belum sholat, itu belum sholat. Orang-orang apa? Bagaimana cara dakwahnya? Kaulan karim. Pendekatan psikologi. Itu pendekatan. Itu hikmah. Bisa dikembangkan nanti. Dalam buku itu dijelaskan. Berikut wa mau'izatun lil-hasanah, ini metode.
dengan cara pengajaran yang baik. Mau isotillah. Dalam pengajaran yang baik ini banyak metode. Pertama adalah kita menggunakan metode perumpamaan. Kita buat perumpamaan. Perumpamaan itu satu metode yang membandingkan sesuatu dengan yang lain, sehingga dengan membandingkan itu kita dapat hikmah, dapat maksud yang sebenarnya. Dalam Quran namanya al-amsal bil Quran. Perumpamaan dalam al-amsal bil Quran, perumpamaan dalam Quran. Salah satu metode amsal ini ialah untuk kita lebih memahami sesuatu konsep yang tidak jelas sehingga nampak jelas, dari abstrak pada yang konkret. Contoh misalnya, akidah itu harus dimasukkan ke dalam jiwa kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah harus di sini. Itu teorinya. Kamu bisa terinya kan? Pahami dengan baik, bawa kemana-mana. Kalau kita sudah kamu gitu dalam dakwah kita dengar ustaz-ustaz itu kan, buya-buya. Kalau akidah kita kuat, insya Allah tidak ada yang bisa merusak. Itu teorinya. Bagaimana bentuk akidah yang kuat itu? Kan nampak ada? Kan nampak? Kan nampak? Seperti apa kokohnya kalimat la ilaha illallah itu dalam dada? Enggak nampak. Teorinya nampak. Lalu bagaimana mengokohkan teori itu? Maka dibuatlah perumpamaan oleh Allah. Coba buka surat Ibrahim ayat 24. Dan temu, coba adinda yang belakang baca. Ada? Ya. Ada ketemu ayatnya? Belum? Nah, coba ustaz yang belakang baca. Ada Qurannya kan? Ibrahim coba. Ibrahim. Sudah dapat ustaz? Sudah dapat, Coba baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibatin asluha thabitu wa far'uha fis sama. Ya. Tidaklah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Oke, sampai. Coba lihat. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimat thayyibah, kalimat yang baik. Apa itu kalimat thayyibah? Diartikan oleh dalam tafsirnya itu la ilaha illallah, kalimat tauhid. Bagaimana akarnya mencekram ke dalam tanah, jauh ke bawah. Akarnya kuat, punya akar tunggal, punya akar serabut. Kemudian dia tumbuh dengan rimbun, punya cabang yang banyak, menghasilkan berbagai macam kebaikan. Buah tadi, pohon tadi. Manusia bisa menikmatinya, burung bisa menikmatinya, orang
melihatnya indahnya pohon ini. Pohon yang indah dan bagus pasti menakjubkan. Nah, dengan dibuatnya perumpamaan oleh Allah seperti itu, maka dapat kita pahami bahwa tauhid atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu dalam jiwa kita tidak ubahnya seperti akar tunggang, akar serabut yang jauh ke dalam. Kalau pohon punya akar tunggang, punya akar banyak serabut ke bawah, dengan masuk ke dalam tanah, apapun ribut yang akan datang, angin yang akan datang, sebutlah angin puting beliung, angin itu, maka pohon tadi akan tetap berdiri. Angin itu adalah cobaan-cobaan hidup. Ada orang Kristenisasi, ada ini, dia tidak. Ada yang menawarkan ini, menawarkan itu, tinggalkan agama, tidak. Karena sudah la ilaha illallah itu seperti akar yang kedap. Bila dipaksa orang harus katanya, mungkin dahan yang patah, ya kan? Dahan yang patah. Dia berani melawan. Last sekali, terakhir sekali mungkin semuanya akan kena kuatnya angin cobaan hidup, roboh, patah batang tadi, tetapi akarnya tetap tegak. Nah, kalau seperti itu kalimatun thayyibah tauhid tadi kita pahami dengan melihat sebatang pohon, maka kita akan mudah memahami. Tapi kalau kita akan menyampaikan, nah, iman harus seperti apa buat, kan tidak baik. Tapi bila dibuatkan, dicontohkan oleh Allah dengan sebuah pohon yang kuat seperti itu, rimbun ke atas, ke dalam akar dalam, maka pahamlah kita seperti ini yang kita. Itu termasuk mau'izatul hasanah. Banyak Pak, Bu ya. Nah, untuk melihat al-amsal, perumpamaan dalam Quran itu juga ulama sudah bikin buku. Bagus sekali itu dijadikan tema al-amsal fil Quran. Mulai dari surah Al-Baqarah itu sudah dibuat oleh ulama. Apa perumpamaan? Dalam surah Al-Baqarah, masalul ladzina yunfiqun, perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya seperti satu butir padi yang ditanam, butir padi. Contohnya butir padi kan, satu butir itu menumbuhkan 7 tangkai. 7 tangkai itu melahirkan 700. Bahkan Allah gandakan lagi dengan bilang yang tidak. C bagian kurang sampai 7. Dengan membuat perumpamaan seperti itu, maka akan nampak. Itu juga termasuk mau'izatul hasanah. Yang juga termasuk mau'izatul hasanah itu adalah metode targhib wa tarhib. Itu metode dalam berceramah yang dimulai dengan motivasi dulu. Cara motivasi, carikan ayat atau hadis yang sifatnya motivasi. Apa contohnya ayat motivasi? Innal muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba. Terus wa kawaiba atroba. Itu motivasi. Apa motivasinya? Orang yang bertakwa kepada Allah akan diberi. Ternyata di masyarakat itu malas berderma, malas berinfak. Lihat masjidnya tidak bersih, lihat ininya juga tidak sebagus. Carikan ayat-ayat tarhib. Tarhib banyak dalam Quran. Ada lagi namanya metode
targhib itu ancaman. Lawan. Itu targhib. Jadi targhib wa tarhib. Targhib motivasi, tarhib ancaman. Apa contohnya? Fawailun lil musallin. Kan ancaman itu. Sudah sholat tapi masih lagi masuk neraka. Neraka Allah, dapat siksa. Ancam. Kamu benarlah sholat. Kamu sudah sholat tapi rukunya tidak tepat, bacaannya kurang tepat, i'tidalnya kurang tepat. Kenapa kamu cepat gini-gini sholat? Bacakan fawailul lil musallin. Ayat tarhib. Nah, itu termasuk tema namanya. Tema kita berdakwah. Sampai jam berapa? Kalau kami biasa mana iya? Terakhir ada wajadilhum. Kalau jadil itu artinya debat, berdebat. Kalau bahasa sekarangnya berdiskusi. Ini untuk non-muslim atau muslim yang membantah agama. Dan non-muslim dia katakan Islam itu tidak toleran, Islam itu radikal. Lalu bagaimana? Gunakan wajadil. Panggil dia, undang dia, ayo kita diskusi. Apa alasan kamu mengatakan Islam itu radikal? Apa yang mengatakan kamu Islam itu ekstrim? Ajak dia. Ajak dia. Betapa banyak orang masuk Islam karena masuk dialog ini. Ya kan? Ahmad Didat. Coba Ahmad Didat lihat dari YouTube-nya. Dia panggil orang-orang Hindu, orang-orang Muslim itu, dia beri ceramah. Dia luruskan. Akhirnya orang-orang itu masuk Islam. Atau orang Islam yang mengingkari agamanya. Misalnya riba itu tidak apa-apa, kan? Harus tegang ini katanya. Ajak dia. Menutup aurat itu tidak mesti, katanya kan? Asalkan tutup kepala cukup. Ajak. Tengok dalam tiga metode, tidak ada kita disuruh oleh Allah dengan menggunakan senjata. Senjata itu terakhir sekali. Itu kalau tidak bisa dielak. Itu pun kalau mereka yang boleh. Nah, ini yang harus kita pahami. Dari yang tidak dikira, maka ulama membuat berbagai jenis metode-metode lain akan lahir di sini. Jadi dalam ayat ini kita ulangi, pahami dengan baik bahwa tugas kita berat, tetapi mulia. Harus punya metode yang bagus. Sebab Islam itu rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Bukan hanya manusia yang mendapatkan rahmat Allah itu, tetapi juga alam binatang, alam tumbuh-tumbuhan dan semuanya. Begitu rahmatnya. Dan itu yang harus kita perlihatkan. Bukan dakwah-dakwah radikal. Bukan dakwah-dakwah yang menyakitkan. Pandai tidak. Lihatlah Rasulullah SAW, sahabat-sahabat, begitu arif mereka berdakwah. Di Indonesia contohnya, coba lihat, bagaimana orang-orang dulu, orang-orang Arab datang ke Indonesia dulu, ada mereka membawa senjata, ada. Tetapi kenapa bisa mereka mengislamkan lebih 95% kepulauan Nusantara? Yang dulu kita adalah agama Hindu, dengan berbagai aliran-aliran kepercayaannya berubah menyembah Allah.
mungkin kita akan jelaskan semuanya di depan. Tidak. Tapi secara umum inilah yang disebutkan oleh ulama untuk meningkatkan pengetahuan kita, untuk menambah ilmu pengetahuan kita. Ada lagi satu buku yang saya anjurkan, Buya Ustaz miliki buku ini. Namanya Targhib wa Tarhib. Targhib wa Tarhib. Bagus sekali buku itu untuk bahan dakwah. Yang dikarang oleh Imam Al-Munziri. Itu juga bisa di-download dalam internet. Al-Munzir. Imam Munziri. Imam Al-Munzir. Iya. Imam Al-Munzir. Targhib wa Tarhib. Yang bahasa Arab itu ada kira-kira 4 jilid. Bagus. Kita ustaz ulama mesti usahakan dapat bahasa Arab, pandai bahasa Arab. Kalau tidak cari terjemah. Targhib wa Tarhib. Usul dakwah. Pengarangnya Abdul Karim Zaidan Karim. Sudah diterjemahkan. Sudah ada terjemahan. Ya. Terakhir, karena kita akan berhadapan dengan berbagai kelompok masyarakat, maka yang tidak dapat tidak dimiliki oleh seorang muslim dalam kembali itu adalah berbanyak ilmu pengetahuan, update ilmu, banyak membaca, banyak membaca, harus banyak membaca. Tafsir, saya menyarankan kalau dapat kita harus punya 2 edisi tafsir, seperti tafsir Ibnu Katsir, miliki, atau tafsir Al-Maraghi misalnya, itu sudah diterjemah dalam bahasa Indonesia. Bagus buku itu, sudah terjemah. Tidak mungkin daiyahnya mengandalkan kepada bahan-bahan begitu saja. Dapat di koran misalnya, di buku misalnya, cari sumber asli. Buku hadis juga demikian. Jadi buku hadis sekarang sudah diterjemah. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmizi, Sunan Nasa'i, Ibnu Majah. Minimal Sahih Bukhari, Muslim sudah terjemah sekarang, banyak terjemahan sekarang. Beli buku. Di Bukit Tinggi itu ada buku irama, ada di sana. Terjemahan Sahih Bukhari, terjemahan Sahih Muslim ada. Baca buku. Itulah materi dakwah Nabi. Itu materi dakwah Nabi. Sudah dikumpul oleh ulama dalam berbagai buku. Kalau dapat yang kutubus sittahnya itu, 6 buku hadis itu lebih bagus lagi. Tambah dengan Sunan Abi Dawudnya, bagus. Fikih juga demikian, kita harus punya buku koleksi fikih. Sebab bila kita berdakwah ada orang tanya, Ustaz, apa hukumnya perempuan yang berhalangan membaca Quran? Kita, Ustaz, saya punya kebun gini, apakah wajib zakat ini atau gimana? Buku fikih, miliki buku fikih. Buku fikih yang sederhana itu namanya fikih sunnah. Itu juga sudah diterjemah dalam bahasa Indonesia, Said Sabit. Apalagi Bapak dan buya-buya yang di masjid. Nah, kalau dapat di masjid itu ada pustaka kecilnya, itu bagus. Kan banyak sumbangan-sumbangan umat itu, infak-infak di masjid itu. Nah, sebagian infak jangan hanya digunakan untuk pembangunan ini saja, fisik saja, tetapi belikan kepada buku-buku. Di masjid itu harus ada pustaka. Ini buku fikih, ini buku tafsir, ini buku hadis. Kan sayang kita, masjid sudah bagus, lalu dipertambah lagi bagusnya. Yang lain lagi diperbagus apa? Itunya tambah ilmu pengetahuannya dengan membuat pustaka-pustaka. Dalam 1 minggu, 1 bulan dapat infak masjid berapa? 3 juta, 2 juta misalnya, atau 1,5 juta belikan buku buat pustaka masjid. Jadi kalau ada jemaah misalnya awal datang ingin menambah ilmu, pergi ke pustaka itu, dia bisa baca. Ini saya Bukhari.
Jadi seperti yang kita sampaikan di awal, dai harus mengupdate dirinya. Apalagi hari ini dengan mudah kita mendapatkan informasi melalui media sosial. Tapi ingat, informasi yang ada di media sosial itu harus kita seleksi. Tabayyun. Jangan diterima bulat-bulat. Harus tabayyun. Sekarang medianya cukup mudah. Cukup mudah. Barangkali itulah Bapak, Ibu yang Ustaz yang bisa kita sampaikan dalam waktu yang terbatas ini. Kita akan lanjutkan dengan diskusi. Kalau ada sesuatu yang mungkin perlu diskusikan. Demikian saja. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Said Sabit. Kalau dia Ustaz yang ingin berdiskusi atau menambahkan atau komentar, kita berikan. Silakan. Angkat tangannya, sebutkan nama, kemudian utusan dari masjid atau ya kurang mana. Kalau Amsalul Quran itu apa yang bagus? Karangan Amsalul Quran. Abdurrahman Al-Habnaki. 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 Ya. Al-Amsal Al-Quran. Abdurrahman Al-Habnaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan Ustadz, nama kita Zulkifli dari utusan Payakumbuh Barat. Kita dari Musala Darul Hikmah. Terkait dengan metode dakwah Kanisa, sana kita lihat tadi wajah ilmu, artinya kita memberikan atau berdebat itu dengan cara yang baik. Ketika seorang pemimpin tidak sesuai dengan Islam kebijakannya, apakah kita sekarang bukan ada namanya menyampaikan aspirasi melalui demo? Sebagai kita seorang dai, apakah boleh kita turun ke jalan untuk memberikan aspirasi tersebut? Yang kedua, kita kan dai ini ada yang profesional, ada yang belum turun atau belum tampil ke masyarakat. Jadi pertanyaannya, Ustaz, trik yang lebih baik itu bagi kami pemula bagaimana? Trik yang baik itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, silakan. Kita lagi. Belum kita tunggu dulu. Dua atau satu. Dua atau tiga. Ini dari Bapak Putri, beliau dari Mushola Darul Hikmah. Iya. Ada dua yang beliau minta penjelasan. Pertama tentang menjadi hukum tadi, menjadi demo kan, atau punya demo adalah menyampaikan sesuatu yang benar. Yang ketiga, yang kedua adalah trik-trik atau ya langkah-langkah bermula dalam berdakwah dan sebaiknya. Oke, siapa lagi? Silakan. Jawab dulu. Jawab ya. Baik. Seperti yang kita sebutkan tadi, wajah dilhum itu adalah sasarannya mungkin kepada orang-orang yang menentang Islam atau orang Islam yang mengingkari sebagian ajaran Islam atau tidak mau mengamalkan Islam. Maka kita gunakan di antaranya metode diskusi. Debat itu kan agak apa sedikit, apa aja keras. Dan diskusi atau aduan bahasa sekarang. Debat, diskusi aja.
Inilah kata yang dikatakan oleh Al-Quran dan hadis. Ini memang banyak diterapkan oleh ulama terdahulu. Seorang pemimpin misalnya, bila kebijakannya, peraturan, undang-undang yang dibuat bertentangan dengan ajaran agama yang pertama, kedua bertentangan dengan keadilan, prinsip keadilan, hak asasi. Bagaimana metodenya? Salah satunya ialah menggunakan dialog atau nasihat ini atau diskusi ini. Siapa yang layak untuk menemui dia? Apakah setiap orang? Pertama adalah majelis ulama. Kalau kita di negara kita, majelis ulama, apakah mendatangi pemimpin tersebut atau berkirim surat? Kedua sifat organisasi Islam, ketua-ketua Muhammadiyah misalnya, melihat peraturan ini tidak sesuai dengan ketua NU misalnya, PRI misalnya. Terus siapa lagi? Boleh ulama-ulama secara individu. Buat surat pada yang terhormat Presiden Sekular, saya ingin bertemu dengan Bapak. Bisa? Dai-dai Wanda yang didengar suaranya oleh umat. Baik. Ada mereka. Coba lihat dulu Imam Ahmad. Imam Ahmad itu hidup di era Mu'tazilah. Orang banyak bermazhab Mu'tazilah. Salah satu prinsip Mu'tazilah itu adalah mengatakan bahwa Quran itu makhluk Quran. Maka Imam Ahmad nasihati penguasa. Penguasa tidak terima, akhirnya Imam Ahmad diterima. Memang itu kan konsekuensi. Harus itu konsekuensi. Di Indonesia siapa contoh? Ya Hamka. Apa yang menyebabkan beliau masuk penjara? Mempertahankan fatwanya. Tidak boleh merayakan Natal bersama. Itulah kan. Sekarang negara kita sudah buat undang-undang. Apa undang-undang? Boleh deh. Tetapi dengan ketentuan-ketentuan yang sudah demo itu didasarkan menurut ketentuan yang sudah diatur oleh pemerintah. Nah, karena ini sudah diakui secara pemerintahan, ada undang-undangnya, maka demo pun boleh, tapi sesuai dengan bukan anarkis. Lalu kita demo, kemudian bawa minyak tanah, bawa bensin misalnya, lalu bakar gedung itu, bakar gedung. Kalau hanya dengan demo misalnya salah satu kita untuk mengingatkan pengambil kebijakan dia bisa berubah, maka demo boleh. Nah, tapi kalau demo yang anarkis tak boleh. Bawa pisau, misalnya kan, bawa itu, bawa ini, belum lagi demo mulai, orang sudah tersakiti. Demo. Nah, tetapi kalau demonya tidak lagi sesuai dengan undang-undang, sudah menurut kehendak masing-masing, nah, mudaratnya lebih banyak dari manfaat. Kan saya berapa cantiknya bangun ini, gedung ini sudah terbangun,
dengan miliaran, triliunan dan lain. Kemudian ada orang yang tidak suka terhadap kebijakan misalnya, lalu datang mesti bakar ini. Bodoh. Penumpang gelap biasanya. Hah? Penumpang gelap biasanya. Sengaja mungkin datang. Tapi lalu itu terkait dengan boleh demo, tapi dengan catatan sesuai dengan peraturan yang sudah ditentukan. Kan sudah ada undang. Kedua, apa titik sebaiknya untuk pemula? Seperti yang dikatakan tadi, kita ini adalah umat dakwah, tetapi berdakwah sesuai dengan kemampuan kita, kapasitas kita. Kalau dakwah untuk tingkat hanya keluarga, itu tidak terlalu banyak persiapan. Kalau dakwah hanya tingkat suku kita, kan ini mama misalnya kan, suku kita, suku apa misalnya Caniago, maka orang Caniago yang lahan dakwah, itu persiapannya tidak perlu banyak-banyak. Tapi kalau Ustaz sudah diundang ke masjid itu, ke tempat dengan berbagai bagiannya, di situ perlu bersiap. Persiapan pertama ialah pahami dengan benar apa yang akan kita sampaikan. Tuan-tuan, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Nah, satu ayat yang mau kita sampaikan itu, satu pesan yang mau kita sampaikan itu, satu tema yang akan kita pahami itu harus dalam kepala kita. Contoh tema, apa tema misalnya? Perkara-perkara yang menghapuskan amal ibadah. Bulan Ramadan misalnya. Bulan Ramadan adalah bulan kita menuai berbagai ibadah, pahala yang sudah menjadi wajib pahala oleh Allah, dilipat ganda. Maka di akhir Ramadan itu salah satu tema khutbah kita, ceramah kita adalah amalan-amalan yang menghilangkan pahala. Apa bagus itu? Kita kunci di akhir Ramadan itu dengan itu. Nah, cari hadis, apa hadis? Cari Quran, mana? Sebut satu persatu. Uraikan dengan sistematis. Itu akan menarik. Jadi persiapkan bahan ini. Materinya banyak. Yang penting materi ini. Ketika Rasulullah mengutus Mu'az, wahai Mu'az, ditanya oleh Rasul sebelum diutus ke Yaman, kalau kamu ditanya oleh masyarakat tentang suatu hukum, apa jawabannya? Saya akan cari dalam Quran. Jelas. Kalau dalam Quran tidak ada, saya akan lihat hadis menjelaskan. Kalau dalam hadis tidak ada, saya berusaha berijtihad. Itu Mu'az, karena sahabat selevel dengan dia. Dia ulama, orang yang di atas dia tidak ada, maka dia berijtihad. Kalau kita sekarang nggak begitu lagi. Quran dia, hadis dia, lalu kita jangan lihat dulu pendapat ulama. Itu trik. Ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama kemudian, lihat ada tidak mereka buat keputusan. Kalau juga tidak ada, baru kita berusaha menyampaikan pendapat di cuma ini. Jadi materi itu harus kita
Nah, setelah materi kita kuasai, metode bisa kita sesuaikan. Nah, ini kebanyakan. Ada lagi metode ceramah namanya kisah, namanya bercerita. Nah, ini belum kita singgung lagi. Nah, waktu kita ada metode amsal tadi. Ini bagus. Amsal itu yang bercerita aja, Bang. Sebab dengan metode bercerita, ceramah itu semua orang suka. Kalau metode bercerita, anak kecil suka, orang remaja suka, dewasa suka, bapak-bapak suka, ibu-ibu suka. Apalagi kita buat dengan bahasa yang bagus, terstruktur, orang tinggi. Tetapi kalau mau nonton bahasanya seperti di dunia perguruan tinggi, kalau perguruan tinggi lagi cerita, kritis. Cara perguruan tinggi dibawa ke masyarakat tidak masuk. Bercerita, senang semua orang. Setelah materi tersusun dengan baik, cari metode. Metode yang baik, tema. Berikutnya adalah batasi waktu. Orang itu dia akan segar bersama kita dalam teorinya. Mungkin hanya 45 menit. Saya berceramah dengan mahasiswa misalnya, mereka itu hanya serius barangkali 45 menit, 1 jam sudah lama. Lebih dari itu, kepalanya ini sudah ini anak saya, siapa yang punya pintu saya rumah ada kunci sebelum ya ke WC itu. Maka Rasulullah itu dia berkhutbah pendek-pendek, yutimus sholat wa yuksiru khutbah. Panjangkan sholat, pendeknya khutbah. Terus pendekkan khutbah, panjangkan sholat. Sekarang terbalik. Soalnya mimbar ini sekarang adalah untuk menyelesaikan masalah umat. Oleh sebab itu, hanya dalam waktu 1 jam seolah masalah umat itu selesai. Apa temanya? LGBT misalnya kan? Maka kita mulai berdoa LGBT itu. Dalam pikirannya, setelah menyampaikan materi ini, mudah-mudahan masyarakat tidak lagi LGBT. Sudah menjadi kita pilih, metode yang kita pilih, batasi waktu. Ajak audien, sentuh dia. Berikan kesempatan untuk bertanya, mengulas. Dia dianggap seorang audien masyarakat atau yang pendengar itu, yang hadir itu, tidak berilmu, enggak. Bayarnya buka sambung sudah. Tegur dengan bahasa sesuaikan. Kalau anak-anak bahasanya apa? Ananda. Ada sekolah dia tidak kedua ada. Ananda, sini ya. Ada kan? Ada anak-anak ada ibu, ada orang pejabat. Jadi anak-anak itu dua aja sini. Baca loh. Anak-anak di depan dulu. Dengarkan baik-baik. Siapa yang bisa nanti di akhir ceramah menjawab pertanyaan Ustaz, ada hadiah. Gimana Pak Ustaz? Hanya betul. Jadi anak-anak kuat atau disiap, mana hadiahnya kan? Beda dia kalau sukses beribu-beribu kan? Awas, yang harus hadiah. Siapa nanti bisa menjawab pertanyaan Ustaz setelah Ustaz bisa. Jadi anak-anak sudah ada kondisikan. Ada nilai mama siapa dengan bahasa nilai mama? Ada alim ulama
Jadi pertama itu kita harus kalau dia kita sapa saja. Pasti respect. Tapi kalau tidak rasa kau, tidak rasa. Jadi itu di antara kritiknya dan yang paling menentukan itu adalah niatnya. Itu yang paling menentukan. Niatnya. Niatkanlah kita berdakwah itu menyampaikan pesan Allah, mengajak orang keluar dari yang lain bagaimana? Letakkan nomor sekian tapi yang pertama ma kharaja min qalbi waqa'a fil qalbi. Sesuatu pesan yang disampaikan oleh seseorang keluar dari hati sanubari, maka insya Allah akan bertempat di hati kita. Jadi kalau nawai itu sudah tidak lagi ud'u ila sabili rabbik, ajak orang ke jalan Tuhan, kita gitu kan, sabili rabbik. Ceramah wabik wasiko Islam undang balik. Itu letakkan nomor sekian. Ceramah di situ alhamdulillah insyaallah honornya ada. Letakkan nomor sekian. Tindakan berinya honor, tindakan beri penghargaan, pahala sudah diberi oleh Allah. Itulah kaji baik ini. Baru melangkah kita dari rumah ke masjid itu untuk menyampaikan dakwah sudah dicatat oleh Allah. Itu dia caranya Pak dan Ibu. Trik dan. Nah sekarang contohnya kan banyak. Yang terpopuler di Abu Somad, misalnya Ali Hidayat, Pak Hidayat itu kan mengungkap dikuasai materi. Nomor sekian, Al-Quran sudut sekian, baris sekian. Buku fikih itu mengarang itu materi. Nah, sesuaikan dengan level kita. Di apa? Mana? Yang penting jangan berhenti berdakwah. Kalau berhenti orang siapa? Siapa? Tadi mungkin fadilah dakwah itu sudah dikaji Pak Fadilah dakwah sama dengan Pak Anjani sudah sedih misalnya orang pandai ini fadilah sholat duha diajarkan oleh semua jamaah sholat duha atau beberapa orang jamaah lain diajarnya dia mengajar hadis yang Bapak dia sampaikan itu mengandung itu arah contohnya. Mengalir pada dengan ilmu yang disampaikan itu. Kita harus berhusnuzon, berbaik sangka, amalkan ilmu ini, diamalkannya di jamaah, di jamaah ini mengalir. Oke, kita silakan. Terima kasih Ustaz. Bismillah. Mohon tanggapannya Ustaz mengenai kami anak sering dengar di masjid buya-buya atau mubalik menyampaikan kalau ilmu belum seberapa nggak usah lah untuk berceramah. Sedangkan tadi Ustaz menyampaikan sampaikan walaupun satu ayat. Jadi kadang-kadang bagi orang-orang yang
aku mau melakukan ini? Itu jelas. Sebab orang dakwah itu pada hakikatnya dia adalah ahli tafsir, ahli hadis, fikih, sejarah. Itu yang akan disampaikan kepada umat. Ya kan? Akidah sumbernya mana? Al-Quran kan? Fikih sumbernya apa? Al-Quran. Semua. Tentu secara idealnya memang harus memiliki ilmu. Ada 15 ilmu. Pertama, memahami bahasa Arab. Ilmu nahwu, ilmu sorofnya, ilmu balaghah. Ini yang ideal dia, yang ideal dia. Yang ideal dia. Kedua, memahami ilmu tentang cara menafsirkan Quran. Berikutnya, memahami ulumul hadis, sekolah hadis. Satu ilmu yang mengajarkan kepada kita bisa melihat mana hadis yang sahih, hasan, dhaif. Ketiga, berikutnya usulul fiqh. Ini mekanisme cara mengistinbat hukum, mengambil hukum dari Quran dan hadis. Itu yang intinya, itu yang idealnya. Si ayat dia orang coba tunjukkan kepada kita. Baik, jahat, ada. Dalam 100 orang mungkin ada. Nah, lalu bagaimana? Dakwah tetap jalan. Harus seperti yang kita sampaikan di awal tadi, maka setiap kali dakwah kita membawa materi. Nah, materi itu harus kita pahami. Itu yang harus kita pahami. Materi yang kita akan sampaikan itu bicara tentang birrul walidain, berbuat baik kepada orang. Kan? Itu tema kita. Artinya kita sudah batasi tema supaya nanti yang lain tidak masuk. Kalau ada yang bertanya selain tentang itu, maaf Pak, berbicara kita tentang birrul walidain. Insyaallah di kesempatan lain kita bicara. Tentang birrul walidain ini kita harus tahu apa hukumnya yang pertama. Pada saatnya dalam Quran disanakan. Terus lagi, apa manfaat yang akan didapat oleh orang yang berbuat baik kepada orang tuanya? Jadi kan hadisnya. Radallah fi radal walidain syafullah fi syafil walidain. Siapa yang berbuat baik kepada orang tua di dunia dia akan dapat ridha Allah. Itu buat. Urut seperti itu. Pahami itu dengan baik. Nah, apa saja maksud ridha Allah itu? Maka perlu tahu hadis. Kita baca hadis. Apa maksudnya ridha Allah? Apa maksudnya marah Allah? Dan bisa saja Allah sama Al-Quran membuat penafsiran tersendiri. Dalam hadis disebutkan man fassara al-Quran bi ra'yi falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa membuat penafsiran Quran dengan akidahnya seorang ya Nabi secara tidak langsung dia sudah menyiapkan tempat untuk neraka. Dia ayat kedua, awalnya saya ayat kan. Nah, idealnya memang begitu. Tetapi dalam kondisi sekarang ini keterbatasan kita, maka yang perlu kita pahami dalam berdakwah itu, walaupun kita perlu ilmu, kita perlu seperti apa, tetapi tentang apa
ada nih. Di Arab itu Abdul Somad misalnya, Habib ada. Iya kan? Hari gini cukup, tapi itu tidak berarti ya. Di Arab Syahid Hidayat misalnya kan, di Arab kan ulama-ulama yang hebat itu datang sini. Maka seperti yang kita katakan tadi, berdakwah ini sesuai dengan kemampuan kita dan kapasitas. Yang berbeda. Ada dakwah bil qaul, ada dakwah bil hal, ada dakwah dengan lisan. Dengan qaul ya seperti ini lah. Dialog seperti ini. Lisan kita menulis. Tulis WA, Bapak punya WA grup pagi ini cari suatu hadis. Manfaatkan WA, media dakwah. Hal perbuatan dengan sikap kita, perbuatan kita sehari-hari dakwah. Contoh, setiap hari kita berjalan ke masjid, 5 waktu ke masjid. Secara tidak langsung sudah berdakwah kepada yang lain. Yuratinanya beri maksudnya pada yang muda ini. Ini sama kerajaan yang sama pesawat yang sama di kantor yang pada pesawat. Padahal ini dah mengecekan tu, semula jambau rasanya tak lalu. Sudah awalan. Itu pemahamnya Ustaz ya. Jadi barangkali Ustaz tadi meminta yang ideal. Kalau yang ideal minta ya Pak. Yo semua itu ada. Itu ya. Tapi kalau yang ideal, lumayan ideal. Sesuai dengan kapasitas. Oke, saya barangkali kalau kita akan tentang bisa ya, insyaallah dia dari berdasarkan diskusi tadi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada pagi ini, pertama kedua bisa menambah pengetahuan saya dan kita bersama untuk berdakwah kepada Allah, mengajak manusia ini ke jalan Allah. Ini adalah tugas mulia. Tugas mulia yang dilakukan oleh Allah. Demikian saja. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kalau salah kita membaca ayat Allah dan kata Rasulullah, pada Allah kami ampun. Kalau ada kata-kata saya yang tidak ada pada kita bersama, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Agus Warasik, LCMA, PhD, yang telah memberikan materi tentang metodologi dakwah, yang mana materi ini akan menjadi materi utama bagi seorang pendakwah yang ada di muka bumi ini, yaitu memiliki kemampuan untuk menciptakan materi-materi dakwah yang kompetitif, yang kompeten, yang bisa dipertanggungjawabkan berdasarkan ilmu agama, ilmu pengetahuan, dan situasi kondisi di lapangan yang ada, sesuai dengan waktu dan tempat pelaksanaan dakwahnya. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Al-Ustaz Buya Dr. Agus Warasik, LCMA, PhD, telah membukakan pintu hati kita bersama bagaimana caranya untuk membuat materi dakwah. Semoga bisa kita sama-sama menerapkannya di kedepan hari selanjutnya dan bisa menjadikan syiar dakwah Islam yang terbaik nantinya di dunia berdasarkan